Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rira Afifa Zikriya dari kelas 1A, jurusan Pendidikan Matematika. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa pembuktian teorema Pythagoras. Nah, ini adalah tugas dari dosen pengampu Dr. Andus Zakor MED. Nama lengkap saya itu Rira Afifa Zikriya dengan NIM 2205110889. Nah, kita beralih ke slide selanjutnya ya. Nah, sebelum masuk ke materinya, teman-teman tahu nggak apa itu pengertian teorema Pythagoras? Nah, teorema Pythagoras itu merupakan salah satu teorema yang dikenal manusia sejak peradaban kuno. Nama teorema ini diambil dari nama seorang matematikawan Yunani yang bernama Pythagoras. Nah, jadi teorema Pythagoras ini berasal dari nama seorang matematikawan Yunani yang bernama Pythagoras. Nah, ini Pythagoras sudah dikenal sejak zaman manusia sejak peradaban kuno ya. Nah, kita lanjut. Nah, bunyi teorema Pythagoras itu sendiri yaitu untuk setiap segitiga siku-siku berlaku kuadrat panjang sisi miring sama dengan jumlah kuadrat panjang siku-sikunya. Nah, kita lanjut ke ini adalah gambar siku-siku yang dibentuk dari seutas tali. Nah, jadi bangsa Mesir kuno telah mengetahui bahwa segitiga dengan panjang 3, 4, dan 5 akan membentuk sebuah sudut siku-siku. Mereka menggunakan tali yang diberi simpul pada beberapa tempat dan menggambarkannya untuk membentuk sudut siku-siku pada bangunan-bangunan termasuk piramid contohnya ya. Nah, ini adalah gambar siku-siku yang dibentuk dari seutas tali. Nah, jadi sebelum adanya gambar segitiga siku-siku yang sekarang, yaitu zaman bangsa Mesir kuno telah mengetahui bahwa gambar siku-siku itu yang panjang sisinya 3, 4, dan 5 akan membentuk sebuah sudut siku-siku ya. Nah, jadi ini adalah ilustrasi gambarnya. Nah, kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, di dalam video pembelajaran ini, saya akan membahas beberapa pembuktian teorema Pythagoras. Yang pertama ada pembuktian teorema Pythagoras-Euclid, dan yang kedua ada pembuktian dengan persamaan diferensial, dan yang ketiga ada pembuktian menggunakan bayangan atau prinsip kesamaan luas bangun, dan yang terakhir itu ada pembuktian teorema dengan identitas trigonometri. Nah, jadi ini adalah materi yang akan saya bahas di slide selanjutnya. Oke, kita lanjut. Materi ketiga yang akan saya bahas di video pembelajaran ini yaitu pembuktian menggunakan bayangan atau prinsip kesamaan luas bangun. Nah, pertama itu kita akan menggambarkan segitiga. Kita akan menggambarkan sebuah segitiga siku-siku. Nah, sebelumnya itu pembuktian yang dilakukan menggunakan bayangan adalah pembuktian yang menggunakan prinsip kesamaan luas bangun sehingga akan tampak pergeseran bayangan atau transformasi bangun datar ya. Nah, penjelasan pembuktian teorema Pythagoras dapat dilihat berdasarkan gambar ini. Nah, pada gambar ini diketahui sebuah segitiga siku-siku di mana setiap sisinya dibentuk dari 3 sisi persegi dengan ukuran yang berbeda. Nah, 3 sisi persegi ini dengan ukuran yang berbeda. Nah, kita lanjut ke gambar selanjutnya. Selanjutnya, geserkan segitiga siku-siku pada sisi persegi yang putih ini, seperti gambar ini. Nah, sehingga dapat dilihat bahwa luas daerah A yang putih ini sama dengan luas persegi yang dapat dilihat bahwa luas daerah yang krim ini maksudnya sama dengan luas persegi yang abu-abu. Yang putih maksudnya. Nah, kemudian itu geserkan daerah yang putih ini terhadap sisi miring segitiga.
siku-siku. Kemudian itu tarik garis melalui dua sudut siku-siku pada daerah abu-abu, pada daerah yang putih maksudnya, sehingga daerah terbagi menjadi dua bangun jajar genjang. Nah, kita beralih ke gambar selanjutnya. Nah, ini adalah gambar jika panjang sisi alas kedua jajar genjang tersebut sama panjang dengan sisi alas dan sisi tegak segitiga siku-siku. Kembali tadi pada pengertian persegi, yaitu jajar genjang yang salah satu sudutnya adalah sudut siku-siku. Sehingga dengan sepasang sisi yang sama pada jajar genjang dan persegi dapat dikatakan bahwa luas daerah persegi dan jajar genjang adalah sama. Nah, jadi luas daerah persegi dan jajar genjang adalah sama. Nah, hal tersebut dapat dilihat dari gambar ini. Nah, lanjut ke gambar ini adalah membuktikan bahwa perubahan bentuk bangun datar jajar genjang menjadi persegi dikarenakan strain atau peregangan ya. Nah, dan translasi yang keduanya tidak mengubah luas bangun datar. Nah, jadi tuh perubahan bentuk bangun datar jajar genjang menjadi persegi dikarenakan peregangan gitu ya maksudnya. Nah, dari proses-proses ini dapat disimpulkan bahwa luas daerah persegi pada sisi miring sama dengan jumlah luas daerah persegi pada sisi-sisi pembentuk sudut 90 derajat pada segitiga siku-siku ya. Nah, ini adalah gambar jika dimisalkan seperti gambar ini, berdasarkan langkah-langkah di atas, maka diperoleh nih bahwa C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, jadi pembuktian teorema Pythagoras menggunakan pembuktian bayangan atau prinsip kesamaan luas bangun itu terbukti bahwasanya C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, itu adalah penjelasan singkat mengenai pembuktian menggunakan bayangan atau prinsip kesamaan luas bangun. Nah, semoga kalian mengerti ya, teman-teman. Nah, itulah tadi materi yang dapat saya jelaskan. Materi di video pembelajaran ini cukup sekian. Terima kasih yang sudah menonton. Maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching. Bye-bye.